Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. صحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri yang sudah wafat tahun 656 Hijriyah rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas fadail sahabah atau manaqib sahabah pada hadis nomor 1706. Faqala al-muallif rahimahullah bisanad al-muttasil ilaihi qala babun fi fadli Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Fadilah Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa namanya Abdullah bin Qais. Al-Asy'ari ini salah satu golongan kabilah di Yaman. Maka fadilah orang-orang Asy'ari otomatis juga fadilah orang-orang Yaman, karena mereka dari kalangan orang-orang Yaman. 1706 an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa nazilun bil Ji'ranah. Ini boleh dibaca dengan ain sukun Ji'ranah atau ain kasrah Ji'ranah. Baina Makkah wal Madinah wa ma'ahu Bilalun fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'rabiyyun faqala ala tunjizu li ya Muhammad. Apakah engkau tidak menunaikan kepada saya, wahai Muhammad, ma wa'adtani? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshir, bergembiralah. Ini kebiasaan orang Arab ya. Kalau menjanjikan sesuatu itu menggunakan abshir. Misalnya saya bilang kepada seorang syekh, tolong nanti dibacakan kitab Sahih Bukhari. Nah, beliau kalau menyetujui itu biasanya mengatakan abshir, nanti akan diberikan. Tapi sayangnya si Arabi ini enggak sabar, dia cuma abshir saja, kok enggak langsung dikasih. Faqala lahul Arabiyyu aktsarta alayya min abshir. Abshir tok enggak dikasih, maksudnya gitu. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Musa wa Bilalin ka hay'atil khutban. Faqala inna hadza qad radda al-bushra. Faqbala antuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang tadi karena tidak berterima kasih, malah mengatakan tadi. Faqala qabilna ya Rasulullah. Thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma'un fa ghassala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi, dan beliau nyembur pada air tadi. Maka ini menunjukkan bahwa air bekas kumur-kumur itu sesuatu yang suci, tidak najis, dan kalau suci maka boleh juga untuk bersuci. ثم قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا فاخذ القدح ففعل ما امرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادتهما ام سلمة من وراء الستر افضلا لامكما مما في انائكما فافضل لها منه طائفة. Jadi ini kejadiannya di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, sehingga Ummu Salamah minta bagian air dari bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini istilahnya adalah tabarruk, dan tabarruk itu menurut guru-guru kita cuma untuk asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk selain beliau. Tapi ada khilaf di antara para ulama. Menurut sebagian ulama bisa juga dari asarnya orang-orang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kuat pendapat yang mengatakan khusus untuk Nabi saja, karena memang beda antara Nabi dengan yang lain. Berikutnya fi fadli Abi Musa wa Abi Amir al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa dan Abu Amir. Abu Amir masih kerabatnya Abu Musa. Nanti akan kita baca siapa dia. Silahkan 1707. Lama. Asyimah. فأثبته في ركبته.
man ramaka. Nah, berarti dia adalah pamannya Abu Musa ya. Tapi kata-kata ammi ini bisa jadi paman betul, bisa jadi penghormatan. Sebagaimana kalau kita mengatakan Pak D, padahal bukan kerabat sama sekali ini. Fadhal. Ya ini kelebihannya orang-orang Arab ya. Jadi dia lari kan, nah, maka ditegur oleh Abu Musa. Kamu apa enggak malu? Kamu kan orang Arab. Apakah kamu tidak tetap di sini, yaitu untuk melawan saya? Nah, maka orang-orang Arab itu punya satu kelebihan, yaitu mereka punya sifat malu, mereka punya sifat pemberani, dan mereka punya sifat dermawan. Itu watak asal orang-orang Arab. Sehingga kalau orang Arab kok tidak pemberani, tidak dermawan, dan tidak malu, ini berarti sudah lepas dari kondisi awal mereka. Makanya dia mengatakan alasta Arabiyyan, karena orang Arab wataknya seperti ini. Dan ini dikuatkan juga dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti mereka sudah punya akhlak, hanya kurang sempurna saja, maka disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Naza kharaja, keluar darinya air. Air maksudnya air darah ya, atau nanah. Ala saririn murmalin, di atas sarir itu adalah dipan ya. Kalau murmal itu yang di apa namanya, di mansuj, di mansuj itu apa namanya, di uh, rajut, dianyam atau dirajut, sehingga kalau ditiduri di atasnya ada bekas karena ada rajutan itu. Foto. Nah, di sini yang salah. Wa alaihi firashun, di atasnya ada lemek. Kalau rajutan itu dilambari lemek, maka bekasnya tidak mungkin ada. Padahal kalimat berikutnya waqad athara rimalus sariri bi dhuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janbi. Padahal anyaman itu sudah membekas kepada punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua samping beliau. Berarti kata-kata wa alaihi firash ini salah. Maka dijelaskan oleh para ulama yang benar adalah wama alaihi firos, kurang ma ya. Wama, dan tidak ada alaihi, di atasnya firosun, leme, sehingga membekas. Dan inilah kehidupan Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Betul. Nah, di sini Nabi berwudu ini karena beliau tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam kondisi suci. Nah, orang yang berdoa itu kan zikir. Nah, maka Rasulullah SAW berwudu terlebih dahulu. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Nabi mengatakan, inni karihtu an azkurullah illa ala tuhrin. Saya tidak suka zikir kepada Allah kecuali dalam kondisi suci. Meskipun boleh ya, adzan hadas juga boleh, tapi lebih utama adzan dalam kondisi sudah suci. Betul. Nah, ini namanya Abu Amir adalah Ubaid. Betul.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن قيس تنبه. Nah, ini namanya Abu Musa, yaitu Abdullah bin Qais. وأدخله يوم القيامة دخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. Ihdahuma maksudnya salah satu dari doa tadi. Nah, doanya kan 2 kali kan? Nah, maka satunya untuk Abu Musa, satunya untuk Abu Amir. Babun fi fadli Abi Hurairah ad-Dausi radhiyallahu anhu. Fadilahnya Abu Hurairah ad-Dausi, dan ad-Dausi itu termasuk dari kabilah Yaman. Maka ini diurutkan setelah Asy'ari kemudian Dausi karena sama-sama dari Yaman. Adapun nama Abu Hurairah ini diperselisihkan oleh para ulama sampai banyak sekali perselisihannya, siapa namanya dan siapa bapaknya. Menurut Imam Nawawi yang rajih adalah Abdurrahman bin Sakhr, sehingga dalam Arba'in dia mengatakan an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Ada juga yang mengatakan bahwa nama asalnya dulu ketika masih kafir adalah Abu Syamsin. Nah, kemudian masuk Islam diganti oleh Nabi menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Fadhal. Kuntu ad'u ilal islami wa hiya musyrikatun fada'autuha yawman fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma aqrahu fa atati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abdi ya Rasulullah inni kuntu ad'u ilal islami fata'aba alayya fata'autuha yawman fa asma'atni fi ma aqrahu fad'ullaha ayyatiya umma abi Hurairah. Nah, kalau tabarukan dengan doa ini boleh untuk selain Nabi SAW, karena dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa sampai hari ini, ya, termasuk Imam Ahmad dimintai doa dan sebagainya. Nggak ada masalah kalau ini. Fadhal. Allahumma fi umma abi Hurairah. Fakharajtu mustabshiran bi da'wati Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ji'tu fasurtu ilal babi. Mujafun ay mughlaq, terkunci. Khashfa ay sauta, ay suara berjalannya seseorang. Khadkhadatal ma, suara gemericik air, suara berjalannya air. Jilat an fimari fa fatahatil baba thumma qalat ya Aba Hurairah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi doa Nabi langsung mustajab saat itu. Masya Allah. Fadhal. Wa ana abdi minal araqi. Qala qultu ya Rasulullah abshir qad istajaba Allahu da'wataka wa hada umma abi Hurairah. Fahamidallaha wa asna alayhi wa qala khairan. Qala qultu ya Rasulullah ud'ullaha Yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa yuhabbishini ilalna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habib abdaka hadha yakni Aba Hurairah wa ummahu ila ibadikal mu'minina wa habib ilaihim al-mu'minina fama khuliqa mu'minun yasma'uhi wa la yarani illa ahabbani. Ya, kita pun juga cinta kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan insyaallah tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah perawi hadis yang paling banyak, 5.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia riwayatkan, sehingga dijuluki dengan Rawiyatul Islam. Dan hadis ini sekaligus menjadi celaan bagi orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka benci terhadap Abu Hurairah,
Bahkan mereka menulis kitab yang isinya adalah Abu Hurairah itu tokoh fiktif yang tidak ada buktinya. Dengan alasan katanya namanya saja diperselisihkan. Nah, padahal alasan seperti itu orang yang namanya diperselisihkan tidak hanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, maka hadis ini kalau orang-orang Syiah membacanya dan mereka sadar, insya Allah mereka akan tobat dari membenci Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 1709 an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ala yu'jibuka Abu Hurairah jaa fajalasa ila janbi hujrati yuhadditsu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam yusmi'uni dzalika wa kuntu usabbih. Usabbih di sini maksudnya salat duha. Karena salat sunnah disebut tasbih. Faqama qabla an aqdiya subhati walau adraktuhu la radattu alaihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasrudul haditsa kasardikum. Sesungguhnya Nabi tidaklah yasrudul hadis, memperbanyak dengan cepat membacakan hadis. Kasartikum sebagaimana memperbanyaknya dengan cepat kalian membaca hadis. Ini kebiasaan para ulama ahli hadis dalam majelis sama, yaitu dibaca dengan cepat. Nah, maka kata Aisyah, Nabi tidak seperti itu. Tapi para ahli hadis ketika mengadakan majelis sama, berarti ada qudwahnya, itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga meskipun itu kurang utama, yaitu membaca hadis dengan cepat itu, tetapi ada tuntunan ada qudwahnya, maka tidak ada masalah untuk dilakukan. Dan Abu Hurairah punya uzur kenapa dia itu yasrudul hadis. Karena tujuan dia untuk mengulang hafalan hadis. Maka dia sering datang ke Masjid Nabawi, kemudian bersandar di temboknya Aisyah, kemudian mengatakan, ya sahibatul hujrah isma'i, wahai Aisyah, dengarkan saya menyampaikan hadis Nabi. Maksudnya murajaah gitu. Ada murid-muridnya di situ sama Abu Hurairah. Nah, maksudnya Abu Hurairah kalau ada yang salah nanti tolong dikoreksi gitu. Nah, oleh Aisyah kritik ini Nabi tidak membacakan hadis seperti itu. Qala Ibnu Syihab wa qala Ibnu al-Musayyib inna Abu Hurairah qala yaquluna inna Abu Hurairah qad aktsara. Aktsara maksudnya aktsarul hadis. Artinya Abu Hurairah ini masuk Islamnya belakangan, baru 4 tahun sebelum Nabi wafat, tapi kalau hadisnya paling banyak. Maka Abu Hurairah katakan, wallahul mau'id. Udahlah, nanti ketemu Allah di akhirat saja. Allah tempat perjanjian, artinya kalau saya bohong, saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian yang menuduh saya buruk, suudzon sama saya, kalian yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diterapkan oleh Ustaz Mudzakir ketika beliau dituduh Syiah. Beliau cukup mengatakan wallahul mau'id. Tapi kalimatnya dengan kalimat Jawa, ya. Sudah ketemu Allah di akhirat saja. Itu sama dengan kalimat ini wallahul mau'id. Kalau saya benar Syiah, sesat, nanti saya akan dihisab oleh Allah. Kalau kalian menuduh saya dengan suudzon, maka kalian yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna ma balul muhajirin wal ansar la yatahaddatsun min mithla ahadithihi. Artinya tidak sebanyak hadisnya Abu Hurairah. Wa sa'ukhbirukum an dzalika inna ikhwani minal ansari kana yashghaluhum 'amalu ardihim wa amma ikhwani minal muhajirin fa kana yashghaluhum as-safqu bil aswaqi. As-safqu ini maksudnya jual beli, ya. Kalau kata-kata safaqah sendiri ya menepuk, ya. Karena dari zaman dulu jual beli kalau sudah cocok itu saling tepuk tangan. Wa kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Saya melazimi Nabi atas penuhnya perut saya. Maksudnya pokoknya perut saya penuh itu sudah cukup bagi saya, enggak perlu tetek bengek. Yang penting bisa makan, maka saya melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian kan masih mengumpulkan harta sehingga kerja sana kerja sini. Tapi kalau saya yang penting perut terisi sudah, cukup sudah. Meskipun tidak ada tidak memiliki barang-barang yang seperti kalian miliki, saya melazimi Nabi seperti itu. Fa asyhadu idza ghabu wa ahfadhu idza nasu. Wa laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ayyukum yabsutu thawbahu fayakhudhu min hadithi hadha thumma yajma'uhu ila sadrihi fa innahu lam yansa syai'an sami'ahu. Inilah yang menyebabkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang sangat kuat hafalannya. Dan dalam sejarah disebutkan dia tidak salah dari 5.000 hadis kecuali 2 hadis. Ya, bandingkan dengan kita yang hafalan arba'in salahnya 40 atau lebih. Fabasattu burdatan alayya hatta faragha min hadithihi thumma jama'tuha ila sadri fama nasitu ba'da dhalika al-yawmi syai'an haddatsani bihi. Walaula ayatani anzalahum Allah fi kitabihi azza wa jalla ma haddathtu syai'an abada. Yaitu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila akhiril ayatain. Tapi tetap ada hadis-hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Tapi hadis-hadis itu bukan hadis-hadis yang wajib disampaikan.
Maka Abu Hurairah mengatakan, saya itu mendapatkan dari Nabi 2 wadah. Yang wadah ini sudah saya sebarkan semuanya, 1 wadah ini. Tapi yang 1 wadah yang lainnya, ini kalau saya sebarkan, saya pasti dibunuh orang, digorok leher saya oleh orang-orang. Karena ini hadis-hadis bicara tentang fitnah di akhir zaman. Demikian juga Nabi menyebutkan nama-nama orang. Nah, kalau hadis-hadis tentang itu disebutkan, nanti khalifah-khalifah yang merasa tersinggung dengan hadis Abu Hurairah akan membunuh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sehingga itu disimpan oleh Abu Hurairah sampai mati enggak disampaikan, tidak ada masalah karena tidak berkaitan dengan hukum. Tapi yang berkaitan dengan hukum ini semuanya sudah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini riwayatnya bisa dibaca dalam kitab Majma' Zawaid tentang adanya 2 wadah yang dia terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya 2 ilmu tadi. Babun fi fadli Abi Dujanah Simak bin Khurasyah radhiyallahu anhu. Fadilah Abu Dujanah namanya Simak. Fadal 1710. Silakan. Tepuk sama penjual sama tos. Jadi kalau sama-sama cocok, tos. Fadal. Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha shay'an min ma'khudhihi. Aqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyakum. Kullu insanin minkum ana qala faman ya'khudhu fi haqqihi Fa'ahjama sakata, diam semuanya. Faqala sinna Khurasyah Abu ana akhudhu bi haqqihi. Qala fa akhadahu fa qala qabihi amal musyrikin. Maka dia membelah dengannya hamal musyrikin, kepalanya orang-orang musyrik, artinya dibunuh dengan pedang tersebut. Nah, ini berarti dia termasuk syuja'an, orang-orang yang sangat pemberani di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab judulnya Tarajjumus Syuja'an, ya, biografi orang-orang yang pemberani. Ini sepantasnya Abu Dujanah dimasukkan di situ. Bab berikutnya, Babu Fadli Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu. Fadilah Abu Sufyan ini adalah mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ada 2 ya, satunya mertua Nabi, satunya adalah sepupu Nabi. Nah, yang di sini mertua Nabi, namanya Sakhr bin Harb. Hadatsani Ma'syarsin radhiyallahu anhu qala kana muslimuna taqaddadu ila Abi Sufyan wa la yuqaidunahu. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabiyallahi salatun a'tini inna. Qala na'am. Qala indi ahsanul arabi wa ajmaluhu. Ya, jadi kisahnya Abu Sufyan setelah masuk Islam ini, kaum muslimin masih kurang akrab sama dia. Karena apa? Dulu tingkahnya yang kurang ajar ketika masih kafir itu. Nah, sehingga supaya dia bisa akrab dengan kaum muslimin, dia punya trik minta 3 hal kepada Nabi SAW. Dan 3 hal ini semuanya diberikan oleh Nabi. Nah, yang pertama, saya punya anak perempuan Ummu Habibah, namanya Romlah. Saya nikahkan dengan engkau, maka saya jadi mertuamu. Nabi mengatakan iya. Nah, maka hadis ini hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, tapi dianggap muskil oleh para ulama karena Nabi sudah menikahi Ummu Habibah sejak sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan ketika datang ke Madinah untuk minta kepada Nabi, kemudian masuk ke rumah Nabi, minta perdamaian, ya, kemudian masuk ke rumah Nabi oleh Ummu Habibah, kan ditarik itu kan sajadahnya Nabi SAW karena bapaknya masih kafir saat itu. Nah, maka ini adalah satu riwayat dalam Sahih Muslim yang dianggap muskil oleh para ulama gara-gara tidak sesuai dengan sejarah yang sudah mutawatir, yang sudah populer tentang bahwa Nabi sudah menikahi Ummu Habibah sejak lama. Qala ya, Muawiyah ini adiknya Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan. Engkau jadikan sebagai penulis. Nah, kata-kata penulis ini enggak ada kata-kata wahyu ya. Jadi penulis apa enggak jelas. Sehingga diperselisihkan oleh para ulama, apakah Abu Muawiyah ini termasuk penulis wahyu Nabi ataukah tidak. Kita hanya menemukan kata-kata katiban, tidak ada kata-kata al-wahya. Ya, bisa juga menulis surat. Tapi dalam pengajian
pengajian di Istiqlal dulu, Ustaz Mudzakkir mengatakan fadilah Muawiyah salah satunya termasuk penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini dipahami oleh beliau Ustaz Mudzakkir katibul wahyi. Ala kulli hal ada khilaf ya, apakah dia termasuk katib wahyu atau tidak. Fadhal. Kama kuntu qatilul muslimina qala na'am qala amshi fi mailin walaula anna qala dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ma aqabi dzalika bi annahu lam yakun yus'alu syai'an illa qala na'am. Ini dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diminta apapun beliau na'am na'am kalau bisa ya. Tapi kalau tidak memiliki maka beliau biasanya diam, tidak pernah mengatakan la. Nah, ini makanya benar perkataan Anas, karena ajwadan nas, Nabi adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Babun fi fadli Julaibib radhiyallahu anhu. Fadilah sahabat Julaibib ini saya belum mengerti dia asalnya dari mana. 17-12 wa Nabi Barzah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi maghzal lahu. Nabi berada pada safar perangnya. Safar perangnya di sini dicari di syarah juga enggak disebutkan perang apa. Fa'afa Allahu alaihi, afa'a maksudnya menang sehingga mendapatkan fai' atau ghanimah. Faqala li ashabihi hal tafqiduna min ahadin, apakah kalian kehilangan seseorang? Ya, ada enggak yang mati di antara kita? Ya. Ini sunnahnya kalau sudah selesai perang kita tafakud terhadap sahabat-sahabat kita. Barangkali ada yang mati syahid. Qalu na'am fulanan wa fulanan wa fulanan, thumma qala hal tafqiduna min ahadin? Qalu na'am fulanan wa fulanan wa fulanan, thumma qala hal tafqiduna min ahadin? Qalu na'am. Qalu la. Jadi ini sudah habis. Jadi yang mereka cari sudah habis. Qala lakinni afqidu Julaibiban. Menunjukkan apa? Julaibib ini termasuk sahabat Nabi yang enggak terkenal. Sehingga para sahabat enggak ada yang merasa kehilangan. Nabi karena mendapatkan wahyu dari Allah mengetahui fadilahnya Julaibib ini. Sehingga beliau mengatakan lakinni afqidu Julaibiban fatalabuhu fil qatla fawajaduhu ila janbi sab'atin qad qatalahum thumma qataluhu. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه. Diulang dua kali oleh Nabi, ini berarti untuk mubalaghah. Dia termasuk dari kelompokku dan saya termasuk dari kelompoknya. Ini maksudnya takkid bahwasanya betul-betul serupa antara thariqah dia dalam taat kepada Allah dengan thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fawda'ahu ala sa'idaihi laisa lahu illa sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id itu apa? Hasta. Qala fa hufira lahu fawdi'a fi qabrihi wa lam yadhkur ghuslan. Ini dalil bahwa orang mati syahid tidak dimandikan dan juga tidak disalatkan karena darahnya itu akan menjadi saksi mati syahid dia, dan karena orang mati syahid itu sudah diampuni dosa-dosanya sehingga tidak perlu disalatkan jenazahnya. Nah, maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa sebagian orang itu ada yang tidak populer di dunia, tapi justru sangat populer di kalangan ahli langit. Salah satunya Julaibib ini. Andai kan nggak ada hadis ini, mungkin kita nggak pernah kenal Julaibib, karena dia tidak diketahui oleh, tidak dikenal oleh sahabat-sahabat Nabi, sehingga mereka ketika ditanya ada lagi yang lain, mereka tidak nyebut namanya sama sekali. Nah, maka marilah kita menjadi orang-orang yang populer di langit, tidak usah populer di dunia. Babu fadli Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Fadilah Hasan bin Thabit ini adalah penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua Hasan ya, Hasan bin Zaid dan Hasan bin Thabit. Fadhal. Yung sidu dengan yang sudu itu berbeda. Kalau yang sudu mencari barang hilang. Kalau yung sidu bernasyid. Fadhal. Allah sebagai maf'ul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma Allahumma na'am. Kata-kata Allahumma ini tambahan untuk penguat ucapan. Ini adatnya orang-orang Arab. Nah, maka fadilahnya Hasan bin Thabit di sini, dia dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Jibril, yaitu yang disebut di sini Ruhul Qudus.
Nah, adapun malaikat Jibril disebut Ruhul Kudus karena dia membawa roh, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah roh untuk hati manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Allah menyebut Quran sebagai roh karena menjadi kehidupan untuk hati manusia. Nah, maka hadis ini sekaligus menunjukkan bolehnya syair di masjid, karena hukum syair itu adalah sesuai isinya, sebagaimana sabda Nabi, asy-syi'ru bimanzilatil kalam. Syair itu seperti ucapan biasa. Kalau baik isinya maka itu baik, kalau jelek maka itu jelek. Apakah rojaz itu termasuk syair ataukah tidak, diperselisihkan oleh para ulama. Rojaz itu adalah nazman untuk ilmu yang biasanya kita kenal, itu ada nazam alfiyah, ada nazam maksud. Itu nazamnya nazam model rojaz. Kan ada rojaz, ada qasidah. Nah, kalau qasidah itu termasuk syair ya, tapi kalau rojaz apakah termasuk syair ataukah tidak? Ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. 17 14. Ibnu Azib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Hasan bin Sabitin uhjuhum Au qala hajihim. Ya, uhjuhum, ejeklah mereka orang-orang kafir. Nah, ini menunjukkan bolehnya kita mengejek orang-orang kafir dengan syair, dan itu tidak termasuk ghibah. Karena orang-orang kafir itu tidak memiliki kehormatan sehingga boleh untuk diejek dengan syair-syair seperti ini. Tapi fatwa para ulama mengatakan seyogianya kita tidak memulai mengejek mereka, tapi membalas ejekan mereka. Karena kalau kita memulai mengejek dengan mereka, dikhawatirkan mereka akan membalas dengan ejekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wala tasubban, apa itu? Fa yasubbullaha adwan bighairi ilm, itu. Ya, jadi jangan mencela tuhan-tuhan mereka sehingga mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Maka dilihat maksadah dan maslahatnya. 17-15 ini agak panjang syairnya. An Masruqin qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha wa 'indaha Hasan bin Thabit yunshiduha syi'ran yushabbibu bi abyatin lahu. Yushabbibu itu yughzil atau merayu ya. Nah, maka maksudnya di sini kalau mau diterjemahkan yang enak ya, yushabbibu apa namanya, memuji Aisyah bi abyatin lahu. Faqala Hasanun, seorang wanita yang muhsanah, yang afifah, yang menjaga diri. Razanun, yang berakal. Matuzannu, tidaklah tertuduh biribatin, dengan sesuatu yang meragukan. Wa tusbihu, dan dia berbagi-bagi, ghortha, lapar, min luhumi, dari dagingnya, al-ghawafil, orang-orang yang lalai, itu orang-orang yang baik yang lalai dari keburukan. Maksudnya dia lalai, apa dia lapar dari dagingnya orang-orang yang baik, itu maksudnya dia tidak pernah gibah. Maksudnya tidak seperti saya yang gibahi Aisyah pada waktu dia dituduh sebagai berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi perkataan Hasan bin Thabit ini sekaligus memuji Aisyah, sekaligus dia mengingat kesalahan dia bahwa dia dulu sudah menggibai Aisyah ketika ada isu dia berzina. Nah, makanya Aisyah menjawab, faqalat lahu Aisyah, lakinnaka lasta kadzalik. Kamu tidak seperti itu. Kalau saya tidak gibah, kalau kamu itu gibah. Qala Masruqun faqultu laha lima ta'dhanina lahu yadkhul alayki wa qad qala Allah walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Nah, ini dikira oleh Masruq bahwa walladzi tawalla kibrahu ini adalah Hasan bin Thabit, dan ini tidak tepat. Walladzi tawalla kibrahu, dan orang yang mengurusi paling besarnya tuduhan zina kepada Aisyah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga bukanlah Hasan bin Thabit yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalat fa ayyu 'adzabin ashaddu minal 'ama. Karena apa? Hasan bin Thabit ini di akhir hayatnya dia buta. Dan ada beberapa ulama itu di akhir hayatnya buta. Tapi sebenarnya kalau ini dianggap sebagai siksa dari Allah atau tafsiran dari lahu 'adzabun 'adzim, sehingga tawalla kibrahu ini berarti Hasan, enggak tepat. Karena justru orang yang diambil matanya oleh Allah dengan sebab dia sabar, maka jaminannya masuk surga, sebagaimana dalam hadis idza akhadtu habibataihi fasabara falahul jannah. Diambil dua matanya, sabar, maka masuk surga. Ibnu Abbas juga buta di akhir hayatnya. Apakah kita katakan ini disusah oleh Allah? Ya tidak. Kemudian Imam Tirmidzi juga buta di akhir hayatnya. Imam Munawi buta di akhir hayatnya karena saking banyaknya mutalaah ilmu di malam hari. Nah, ini semuanya sama sekali tidak ada kaitannya dengan siksa Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini tafsirannya salah ya, bahwa dianggap oleh masruq itu adalah yang dimaksud dalam ayat ini. Faqalat innahu kana yunafih au yuhaji an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia membela atau yuhaji, mencela orang-orang kafir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Aisyah jangan melihat kepada buruknya saja, tapi lihat juga kepada fadilahnya. Buruknya 1, kebaikannya 1000. Nah, jangan dilihat yang titik hitam sedikit itu. 17-16 foto. Rashkin bin Nabl, Ramyin bin Nabl. Jadi serangan dengan syair itu lebih dahsyat daripada serangan dengan anak panah. Kenapa? Karena anak panah ini hanya melukai zahir. Tapi kalau syair ini melukai batin sampai hati ya. Sampai orang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Demikian juga kalau syair itu sepanjang sejarah masih akan dibaca orang. Tapi kalau luka kena panah ini paling beberapa hari sudah kering. Fadal. Jadi 3 orang ini ahli-ahli syair sahabat Nabi. Abdullah bin Rawahah ini ahli syair, kemudian Ka'ab bin Malik ini ahli syair. Tapi yang paling populer adalah ini Hasan bin Thabit ini. Fadal. Ana telah tiba waktunya. Dan ini seperti ini bukan kesombongan ya, tapi apa? Tahaddus bin ni'mah. Dia menganggap dirinya sebagai al-asadid dharib bi nabihi. Ini bukan kesombongan sama sekali. Thumma adla'a lisanahu. Kemudian dia menjulurkan lisannya. Fadal. La afriyannahum ay la aqta'annahum, akan saya potong-potong mereka dengan lisan saya sebagaimana memotong al-adim, yaitu jilid ya, kulit. Ya, jadi Abu Bakar diakui sebagai orang yang ahli nasab. Sehingga Aisyah ketika juga ahli nasab, orang-orang mengatakan, wajarlah kamu itu ahli nasab, bapakmu juga begitu. Tapi dari mana wahai Aisyah kamu mendapatkan ilmu tib? Ya, padahal bapakmu bukan ahli tib. Nah, kata Aisyah, karena Rasulullah itu sering didatangi para dokter sehingga saya bisa mempelajari itu. Nah, kembali ke sini, ini Hasan disuruh belajar nasab dulu kepada Abu Bakar supaya dia dalam membuat syair tidak sampai memasukkan Nabi ke dalam syair tadi, karena nasabnya Nabi dengan nasab orang Quraisy ya sama. Betul. Fatahu Hasan tsumma faqala ya Rasulullah qad lakhasa li nasab. Lakhasa meringkas. Wal ka'adaka bil haqq la asullannaka, saya akan cabut engkau dari mereka sebagaimana dicabutnya satu helai rambut daripada adunan. Satu helai rambut kalau kita tarik dari adunan itu sama sekali nggak ada adunan yang nempel ya, karena dia akan lembut. Nah, maka maksudnya Hasan juga begitu. Saya akan cabut engkau dari mereka sehingga sama sekali tidak ada satupun kata-kata dalam syair saya yang mengenai Anda. Anda bebas. Foto. Hajahum Hasan fasyafa, maka dia memuaskan wastafa, dan dia sendiri juga puas. Berbeda dengan 2 orang tadi ya. Nah, 2 orang tadi lam yurdi, belum membuat puas terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini yang saya maksud tadi, syairnya panjang, saya baca ya. Qala Hassanu hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu. Engkau mencela Muhammad maka saya jawab. Wa indallahi fi dzakal jazaa'u, dan di hadapan Allah dalam hal itu ada pahalanya. Hajauta Muhammadan berontaqiyan, engkau cela Muhammad yang seorang yang baik dan orang yang takwa. Rasulullah syimatuhul wafa'u, seorang rasulnya Allah dan wataknya itu adalah wafa. Wafa itu menyempurnakan balas jasa kepada seseorang yang lain.
Kalau kita punya guru misalnya, maka kita wafa kepada guru kita sampai mati kita masih baik kepada guru kita tersebut, termasuk wafa. Fa inna abi wa walidahu wa irdi, maka sungguhnya bapakku dan bapaknya bapakku dan kehormatanku, li irdi Muhammadin minkum wiqa'u, untuk kehormatan Nabi Muhammad itu menjadi perisai bagi kalian dari kalian. Sakiltu bunayyati illam taruha, aku akan kematian anak perempuanku jika kalian tidak melihat dia. Tusirun naka'a, menebarkan an-naka'a, debu, min kanafai kadai, dari dua sisinya kota Kada. Kada ini di pintu masuknya Mekah. Jadi maksudnya anak perempuan saya pun juga akan berjihad melawan kalian. Anak perempuan saya bisa naik kuda, kemudian bisa menebarkan debu-debu dengan kudanya tadi. Yubarina, mereka itu sejajar, al-a'innata, dengan tali kekang, mus'idatin, naik. Jadi naiknya sampai sejajar dengan tali kekang. Ala aktafiha, di atas punggung-punggungnya. Al-asalu dhima'u, al-asalu yaitu tombak-tombak. Al-dhima'u, yang tipis-tipis. Tombak tipis tapi tajam. Tadhallu, menjadi jiyaduna, kuda-kuda kami, mutamattiratin, bercepat-cepat. Tulattimuhunna, mengusap mereka, bil khumuri, dengan kudung-kudung, an-nisa'u, para wanita. Jadi maksudnya para wanita sangat menghormati kuda-kuda tadi, sehingga kuda-kuda itu debu-debunya diusap oleh para wanita dengan kudung-kudung mereka. Ini menunjukkan bahwa ini kami adalah orang-orang yang sangat dimuliakan, sehingga kuda-kuda kami pun juga dibersihkan oleh orang-orang. Fa in a'ratumu anna i'tamarna. Kalau kalian berpaling dari kami, maka kami akan menuju. Jadi kalau kalian berpaling, maka kami akan serang, kami akan menuju kepada kalian. Wa kana al-fathu wa inkashafa al-ghita'u, dan adalah kemenangan dan telah tersingkaplah tutup itu. Jadi dia yakin dia menang. Wa illa fasbiru lidharabi yamin, dan jika tidak maka sabarlah untuk saling pukul, yaitu perang pada suatu hari. Yu'izzullahu fihi man yasha, yang Allah akan mengagungkan, maksudnya memenangkan di dalamnya orang yang dia kehendaki. Wa qala Allahu qad arsaltu 'abdan, dan Allah mengatakan saya sudah mengirim seorang hamba, yaqulul haqqa laysa bihi khafa'u, yang dia mengucapkan kebenaran yang tidak ada kesamaran padanya. Wa qala Allahu qad yassartu jundan, dan Allah juga berkata saya sudah menyiapkan seorang tentara, suatu tentara. Humul ansaru murdatuhal liqa'u, mereka adalah orang-orang Ansar yang tujuan mereka adalah berjumpa dengan musuh. Jadi orang-orang Ansar orang-orang yang pemberani. Tujuan mereka malah jumpa, malah tidak senang kalau tidak jumpa dengan musuh. Lana fi kulli yaumin min ma'addin, bagi kami dalam setiap hari ada perjanjian. Sibabun au qitalun au hijau, baik itu mencela atau berperang atau menghijak, yaitu mengejek dengan syair tadi. Faman yahju Rasulullah minkum, maka siapapun yang mengejek Rasulullah di antara kalian, wa yamtahuhu wa yansuruhu sawa'u, dan memujinya dan menolongnya, maka itu sama. Wa Jibrilun Rasulullah fina, dan Jibril adalah utusan Allah pada kami. Wa ruhul qudusi laisa lahu kifa'u, dan Ruhul Kudus itu, yaitu malaikat Jibril, tidak ada baginya lawan. Kufuan atau kifa itu yang selevel, ya, lawan yang selevel. Jadi maksudnya tidak mungkin kalian bisa mengalahkan, karena kami bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Inilah fadilah Hasan bin Thabit. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia ditolong oleh Jibril, dan ini satu fadilah yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya, atau keumuman sahabat yang lainnya. Babun fi fadli Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, fadilah Jarir bin Abdullah al-Bajali. Al-Bajali ini satu kabilah dari Yaman, sebagaimana tadi ya, Abu Hurairah ad-Dausi Yaman, Abu Musa al-Asy'ari Yaman, kemudian Al-Bajali Yaman. Jadi memang diurutkan oleh Imam Mundhiri ini nasab-nasab kabilah-kabilah orang Yaman. Dan Jarir ini termasuk yang masuk Islamnya belakangan, dan dia dijuluki sebagai Yusufu hadhil ummah karena oleh Sayyidina Umar, karena saking gantengnya Jarir al-Bajali ini. Fadhal. Saat
Ya inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mudah tersenyum sehingga setiap berjumpa dengan Jarir beliau selalu tersenyum. Kemudian berikutnya agak panjang saya baca ya, 17 18. Wa an Jaririn radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Jariru ala turihuni min dil khalasah. Dia adalah baitin li Khas'ama, nama satu kabilah. Kana yud'a Ka'batal Yamaniyah. Nah, berarti Jarir ini di Yaman karena dia disuruh untuk merusak Dzil Khalasah yang disembah oleh orang-orang kafir yang disebut sebagai Ka'bahnya orang-orang Yaman. Qala fanafartu ilaihi, saya berangkat kepada Dzil Khalasah fi 50 wa mi'ati farisin, 150 orang. Maka ini masih termasuk syariah ya, karena Nabi tidak ikut dan jumlahnya tidak sampai di atas 400, karena maksimal syariah 400. Wa kuntu la athbutu 'ala al-khayli fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa daraba yadahu fi sadri fa qala Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Jadi mendoakan seseorang sambil dipegang dadanya, ini ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fantalaqa faharraqaha bin nari thumma ba'atha Jarirun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yubashshiruhu yukna aba artah minna. Jadi disunahkan memberi kabar gembira ketika memenangkan peperangan atau sudah menyelesaikan satu tugas. Jadi kabar gembiranya datang sebelum pasukan itu pulang. Maka pembawa kabar gembira disuruh berangkat duluan untuk menyampaikan kabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ya pakai WA ya, tapi zaman dulu dengan orang. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma ji'tuka hatta taraknaha ka'annaha jamalun ajrab. Kami sudah meninggalkan Dzul Khalasah seperti jamalun ajrab. Seekor unta jantan yang ajrab. Ajrab itu yang kudisan. Kalau unta kudisan itu biasanya disiram dengan tir. Maka maksudnya ini adalah sudah kami bakar sampai hitam legam sebagaimana hitamnya unta yang sedang kudisan yang ditumpai tir supaya kudisnya hilang. Fabaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khayli Ahmas. Rasulullah mendoakan berkah kepada kuda-kudanya suku Ahmas tadi yang dikirim oleh Nabi tadi, warijaliha khamsa marratin. Di Nabi mendoakan sampai diulang 5 kali. Nah, maka Nabi mengulang doa 3 kali itu paling sering ya, tapi kadang juga 5 kali, kadang juga 7 kali sesuai dengan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babun fi ashabi syajarati radhiyallahu anhum. Bab tentang orang-orang yang ikut dalam baiat di bawah pohon. Maka disebut ashabus syajarah, disebut juga ashabul bai'ah, disebut juga ashabu samurah karena pohonnya pohon samurah. Fadhal. أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. Nah, ini kata-kata insya Allah padahal sudah pasti karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Para ulama mengatakan tabarrukan bismillah, karena dengan menyebut nama Allah itu menjadi barakah. Sebagaimana perkataan insya Allah tabarrukan dalam hadis yang lain ada enggak? Insya Allah itu ketika masuk kuburan ya. Wa inna insya Allah bikum lalahikun. Kami akan nyusul kalian ya. Padahal pasti nyusul, kita semuanya pasti mati. Nah, maka insya Allahnya di sini menurut para ulama adalah tabarrukan sebagaimana di sini juga. Fadhal. Wa imminkum. Ya, jadi maksudnya Hafsah, loh, ya enggak begitu ya Rasulullah. Bala itu maksudnya apa? Bala ya ada yang pasti masuk neraka gitu. Karena ada ayat wa minkum illa wariduha, kecuali pasti masuk neraka. Nah, padahal warid di sini bermakna 2. Untuk orang-orang kafir itu warid betul-betul masuk. Tapi kalau untuk orang-orang beriman warid hanya lewat saja. Fadhal. Nah, zalimin di sini kafirin. Dan kaidah tafsir mengatakan katsiran ma ya'ti fil Qur'an adz-zulmu bima'na al-kufr.
Banyak sekali zalim dalam Quran, maksudnya kafir. Ini salah satu contohnya. Kami biarkan orang-orang zalim yaitu kafir di dalam neraka, jithiyah dalam keadaan berlutut di dalam neraka. Maka dia kekal dalam neraka. Maka kaidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak kekal dalam neraka selain orang-orang kafir. Adapun selain kafir, maka mereka masih bisa untuk masuk ke dalam surga. Babu fadli man syahida badran. Bab fadilah orang yang ikut dalam perang Badar. Jumlahnya ada 315 orang atau 313 orang. Maka jumlahnya seperti jumlah para rasul, 315 orang. Demikian juga sama dengan ashabu Talut, jumlahnya 315 orang. Ini apa ittifaq yang sangat bagus antara orang-orang yang mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, ashabu Talut dan ashabu Badr. Di situ karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Tempat saya kok karramallahu wajhah. Sama juga. Nah, maka karramallahu wajhah dipakai, enggak ada masalah. Ini kitabnya Ahlus Sunnah yang menulis Imam Mundhiri. Hanya yang jadi masalah adalah kalau kita khususkan. Selain Ali jangan karramallahu wajhah. Nah, maka ini tandanya orang-orang Syiah malah. Tapi kalau semuanya boleh karramallahu wajhah, enggak ada masalah. Wajah mereka dimuliakan oleh Allah karena orang-orang yang masuk surga itu pasti wajahnya ceria. Betul. Itu. Raudhah Takhah ini jauhnya 12 mil dari kota Madinah. Jadi menuju ke Makkah tapi sudah jaraknya 12 mil. 1 milnya 1,5 kilo atau 1,6. Dhainah itu mar'ah fi haudaj, perempuan yang ada pada sekedupnya. Meskipun kemudian digunakan oleh orang Arab, pokoknya perempuan semuanya disebut dhainah meskipun tanpa sekedup. Tapi asalnya perempuan dalam sekedup. Tak ada lari. Iqas itu adalah dhofr, yaitu apa? Rambut yang diubel-ubel itu, apa namanya itu? Gelungan. Ya. Nah, jadi dia sembunyikan dalam gelungan rambutnya itu. Dan ini keyakinan para sahabat Nabi bahwa ini pasti kamu sembunyikan. Sehingga mereka katakan, kalau enggak kamu keluarkan ya kamu saya bredeli bajunya untuk kami cari tidak di mana disembunyikan. Ini salah satu kemuliaan orang-orang Arab zaman dulu. Mereka masih punya rasa malu sehingga kalau disuruh telanjang juga enggak mau. Akhirnya dia mengakui. Mulsaqan fi Quraisy, yang tertempel pada orang-orang Quraisy. Maksudnya, saya bukan dari kalangan Quraisy, saya hanya tinggal bersama mereka. Sehingga bukan nasabnya bukan Quraisy. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah sebelum nahi mungkar itu tabayyun dulu. Ya Hatib mahadza. Maka para ulama katakan nahi mungkar ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah kita yakin bahwa betul-betul terjadi kemungkaran. Bisa jadi kan ini tidak terjadi kemungkaran kan? Nah, maka ditanya dulu, loh kenapa kok begini? Fadal. Yatin di sini artinya jasa, bukan tangan-tangan gitu.
wa ma yudrika la'allallah ittala ala ahli badri wa qala i'malu ma kuntum. Nah, di sini la'allallaha ittala ala ahli badrin, ini maksudnya sudah betul-betul dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjamin kepada ahli Badr ini semua dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang seperti ini pasti orang-orang pilihan, ya. Tidak mungkin orang kemudian setelah mengetahui begitu dia akan berzina, dia akan minuman keras, enggak apa-apa, yang penting sudah diampuni oleh Allah. Enggak mungkin seperti ini. Ini orang-orang khusus. Dan inilah fadilahnya apa? Ahli Badar tadi, yaitu sudah ada jaminan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan, hari kapan itu di pengajian pagi Kumu ada mungkin kesalahan tafsir, ya. Dikatakan di sana kata-kata la'alla kalau dari Allah itu adalah wajib pasti. Yang benar bukan la'alla tapi apa? Asa. Asa minallah wajib. Kalau la'alla wajib berarti la'allaka bakhi'un nafsaka. Barangkali wahai Nabi Muhammad kamu akan bunuh diri, berarti wajib Nabi bunuh diri dong. Nah, ini enggak mungkin. Itu salah gara-gara kita orang Jawa. La'alla artinya semoga, asa artinya semoga, akhirnya rancu apa namanya penjelasannya. Fadhal. Waja'alah yakin ayat ishaku fi riwayatihi tilawatin. Babun fi fadli Quraisyin wal Ansar wa ghairihim. Fadilah orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansar dan selain mereka. Ini sebenarnya masing-masing punya fadilah, ya, tapi yang dimaksud di sini fadilah gabungan antara kabilah-kabilah ini. Kalau fadilah orang Quraisy secara khusus, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lil Quraisy mithla quwwatir rajulain." Sesungguhnya orang Quraisy memiliki semisal kekuatan dua orang laki-laki dari non Quraisy. Hadis riwayat Ahmad sahih. Dan yang dimaksud kekuatan ini adalah quwwatur ra'yi, yaitu kuat dalam pendapat atau berpikir. Fadhal. Mawaliya, wali saya. Jadi ya yang terakhir itu artinya saya. Nah, dalam sebagian qiraah itu boleh pakai kasrah mawaliyi. Sebagaimana ma antum bimusrikhiyya, boleh dibaca ma antum bimusrikhiyyi. Babun fi nisa'i Quraisy, tentang wanita-wanita Quraisy. Jadi sebagaimana laki-lakinya punya fadilah, cewek-ceweknya juga punya fadilah orang-orang Quraisy ini. Fadhal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nisa'u Quraisy khairu nisa'in waqidna fi bilad ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala zawjin fi dati yadihi. Fala yaqulu Abu Hurairah ala istri dzalika wa lam tartabi Maryam binti Ini fadilahnya orang-orang Quraisy. Ahnahu ala tiflin, paling lembutnya kepada anak-anak. Wa ar'ahu ala zaujin, paling menjaganya terhadap suami. Fi dzati yadih, pada isi tangannya, yaitu hartanya. Suami tidak mereka khianati. Ini fadilahnya orang-orang Quraisy, ya, watak-watak mereka seperti itu. Nah, ini bukan berarti orang-orang Quraisy itu lebih utama daripada Maryam binti Imran, karena ini hanya bicara tentang wanita yang naik unta. Makanya Abu Hurairah menjelaskan, ya, kalau Maryam itu nggak naik unta, sehingga tidak termasuk yang dibicarakan di sini. Karena Maryam ya tidak mungkin bisa dibandingi oleh wanita-wanita Quraisy, karena Maryam ini ibunya Nabi Isa alaihissalam dan sudah kamil menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Babun fi fadailil Ansar radhiyallahu anhum. Fadilahnya orang-orang Ansar, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah yang memberikan tempat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1723 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala fina nazalat ilhammat ta'ifatan minkum an tafshala ay tad'ufa, menjadi lemah. Wallahu waliyuhuma Banu Salamah wa Banu Harithah. Dua bani ini dari kalangan Ansar. Wa man nuhibbu annaha lam tanzil liqaulillah wallahu waliyuhuma. Jadi kalau membicarakan orang itu jangan lihat dulunya, ya, tapi lihat endingnya. Memang dulunya tafshala, ya, hampir
lemah dari perang, hampir ikut balik ke Madinah. Jadi kasusnya itu Nabi berangkat perang, kemudian di tengah-tengah perjalanan orang-orang munafik ini kemudian membuat satu isu sehingga mereka balik pulang ke Madinah, nggak jadi berangkat. Akhirnya Banu Salamah dan Banu Harithah termakan isu tadi ingin balik ke Madinah. Tapi karena wallahu waliyuhuma sehingga tidak jadi mereka kembali ke Madinah. Nah, kalimat yang terakhir inilah yang dianggap oleh Jabir ini malah justru fadilah, maka dimasukkan dalam fadailil ansar. Fadal. Nah, maka mendoakan ini paling bagus, kita mendoakan anak turun sekaligus, tidak hanya mendoakan diri sendiri. Maka Rasulullah SAW mendoakan sampai 3 tingkatan ya, lil ansar yang generasi beliau, oleh abna'il ansar ini tabi'in, abna'il ansar ini bisa tabi'un tabi'in. Maka ini fadilahnya orang-orang ansar, yaitu insyaallah mereka diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya Nabi pasti mustajab. Kita lanjutkan sampai akhir bab. Fadhil. Mumthilan itu muntasiban, tegak beliau. Ya tadi mumthalan dua-duanya boleh ya, ada 2 qiraah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa mengadakan walimah itu tidak harus mengundang Rasulullah SAW. Karena zahirnya di sini Nabi bertemu dengan orang-orang pulang dari walimah, ya zahirnya beliau tidak termasuk yang hadir pada walimah. Zahirnya begitu. Maka tidak harus mengadakan walimah mengundang al-ustadzu, ya enggak ada keharusan seperti itu. Kemudian hadis ini menunjukkan fadilahnya orang-orang Ansar, yaitu orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لا تأتي الناس إلي ثلاث مرات. Ya, ini perempuan ini siapa tidak disebutkan. Bisa jadi yang disebutkan dalam hadis yang lain ada seorang yang agak tidak waras akalnya. Dia kadang-kadang datang kepada Nabi SAW, kemudian minta ada unek-unek yang dia sampaikan, tapi minta berdua saja dengan Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, ya Umma Fulan, ungduri ayyisikakin min sikakil Madinah syi'ti. Kamu lihat mana jalan-jalan Madinah yang kamu mau, kita nanti berdua di situ. Nah, artinya boleh khalwat ketika tempatnya tidak sepi ya, sehingga Nabi menerima curhatan wanita ini berdua saja, tapi di tempat yang terbuka di pinggir jalan. 1726 an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfara lil ansar qala wa ahsibhu qala walidharariyil ansar, anak-anaknya orang-orang ansar jamak dari dzurriyyah, wali mawaliyil ansar, bekas-bekas budaknya orang-orang ansar, la asyukku fihi. 27 fadal. Innal ansar karisi wa aibati. Aibah itu jamaah. Jadi orang-orang ansar ini jamaah saya. Meskipun Nabi SAW dari Madinah, dari Mekah, tapi beliau karena sangat dekatnya dengan orang-orang Ansar, sudah bergabung dengan mereka, maka mereka disebut oleh Nabi sebagai aibati, yaitu jamaah saya. Adapun karis itu di dalam hewan. Al-karis lil hayawanil mujtar bimanzilatil ma'iddah lil insan. Jadi perut besar ya di dalam hewan itu namanya karis. Maka kalau diterjemahkan per kata malah susah ya. Mereka adalah perut besar saya, tapi maksudnya adalah tempat khusus saya. Sebagaimana kalau kita memiliki barang-barang yang berharga,
maka kita simpan di tempat yang khusus untuk kita. Itu maksudnya. Maka ringkasnya ya, mereka adalah orang-orang khusus saya, itu maksudnya. Maka tafsiran hadis ini karisi wa aibati, sebagaimana hadis yang lain Nabi mengatakan al-ansaru syi'ar wan nasu tithar. Orang-orang Ansor itu seperti baju dalam saya, sementara orang-orang yang lain itu seperti baju luar saya. Baju dalam maksudnya hanya khusus ya, sebagaimana baju dalam kita tidak pernah kita pinjamkan kepada orang lain. Wa innan nas sayakthurun wa yaqillun faqbalu min muhsinihim wa'fu an musiihim. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah berbuat baik, yaitu orang-orang Ansor, maka kalau mereka berbuat baik kita terima, kalau mereka berbuat salah kita maafkan. Harus dibedakan antara orang yang ahli kebaikan dengan orang yang tidak ahli kebaikan. Inilah yang dapat kita baca, benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan hadis-hadis berikutnya itu masih bicara tentang orang-orang Ansar, tapi mereka bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatnya. Jadi ada tafadul di antara sahabat-sahabat Nabi, dan tiap kelompoknya juga ada tafadul. Misalnya para sahabat Nabi yang dianggap paling utama Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin pun juga tafadul. Salah satunya lebih utama daripada yang lain. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan?